Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Was-sabiqati sabqa. Fal mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar radifah. Qulubu yauma idzi wajifah. Qulubu yauma idzi wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. A idza kunna nidhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratu wahidah. Fa idza hum bisahirah. Ya. Tadi udah paham artinya udah paham ya? Hah? Gak apa-apa saya bantu nih ya. Wan nazi'ati gharqa. Wah demi an-nazi'at malaikat yang mencabut nyawa. Gharqa tadinya maknanya dalam, tenggelam, gharqa. Jadi mencabut dari akar-akarnya itu dengan keras. Terus wan nasyitat demi malaikat juga yang mencabut nyawa, tapi dengan lemah lembut. Tuh, informasi gaib dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk. Jadi an-nazi'ati gharqa, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, yaitu orang-orang kafir. Nasyitat, malaikat mencabut nyawa yang lemah lembut, orang-orang beriman. Wasabihati sabha, juga malaikat yang berenang dengan cepat. Berenang maksudnya turun dari langit. Wasabiqati sabqa, malaikat juga yang berlomba-lomba dengan cepat. Lomba-lomba ya sesuai dengan tugasnya. Nyabut nyawa hari kiamat kan serentak sekaligus. Ya tidak. Jangan sampai terlambat itu ruh dicabut gitu kurang lebih. Fal mudabbirati amro, malaikat yang mengatur segala urusan. Kapan semua itu? Yauma tarjufur rajifah. Pada saat orang-orang yang menggigil bergetar karena bergetar. Tarjufu menggigil, bergetar, ya, merinding. Tatba'u harradifah, diiringi dengan rindingan, getaran yang lebih lagi. Qulubu yauma idzi wajifah, hati pada waktu itu pada takut. Absaruha khasyi'ah, pandangannya terbelalak. Yaquluna, mereka pada berkata, a inna lamarduduna fil hafirah, apa kita ini akan dikembalikan padahal kita udah ada di dalam kubur. Aidza kunna idzaman nakhirah, apa bisa dikembalikan padahal kita udah jadi tulang belulang. Qalu, mereka berkata, tilka idzan karratun khasirah, kalau begitu itu adalah pengembalian yang sangat merugikan. Tuh kata mereka yang enggak percaya sama kiamat. Kata Allah, fa inna ma hiya zajratu wahidah, kiamat itu cuma satu kali gertakan, hentakan, teriakan. Wa idahum bisahirah, tiba-tiba mereka kemudian terbangun. Iya, itu arti sepintas. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini topik inti
yang oleh mufasir diambil dari ayat 1 sampai berapa tadi? 14 ya. Nggak ingat saya. Iya. Apa kata mufasir? Isinya isbatul qiyamah. Isbat memastikan kiamat. Jangan pada ragu itu kita. Wa ahwaliha boleh, wa ahwaliha boleh, ahwaluha. Kalau ahwali ngikutnya ke kiamati. Kalau ahwalu ngikutnya ke isbatu. Itu dari aspek makna nggak apa-apa. Memastikan kiamat dan memastikan ahwaliha. Itu kalau dibaca ahwali. Memastikan huru haranya. Wa tahdid mengancam al-mukazzibin, orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Kiamat. Nah, isinya itu. Maka pelajaran bagi kita, posisi kita di mana? Termasuk iman kepada kepastian kiamat dan huru haranya, atau mendustakan. Kalau posisi kita pada mendustakan, nah nanti di dalam ada ancaman. Oke, aqsamallahu ta'ala, Allah bersumpah li isbatil ba'si, untuk memastikan kiamat. Memastikan kiamat kepada siapa? Kepada kita. Allah pakai bersumpah karena posisi kita pada waktu itu, dulu, kini, sekarang, dan akan datang, itu kagak pada percaya sama kiamat. Nggak pada percaya sama kebangkitan. Jadi sebagai ingkar itu. Nah, nanti kita mengintrospeksi diri. Kita termasuk yang iman, apa yang ingkar? Apa yang termasuk mulutnya sama iman, lidahnya, tapi pekerjaannya ingkar. Tuh gitu, ketangkep semuanya. Allah bersumpah dalam rangka memastikan kebangkitan biba'diz zawahir al-kauniyah, dengan menunjukkan fenomena alam kauniyah, kaun alam. Ya. Seperti kal-qasam birriyah al-mutatabi'ah. Dia bersumpah dengan angin. Ini dalam surat Mursalat ya. Angin itu mursalat. Al-mutatabi'ah yang terus-menerus. Kita juga suka menyaksikan itu di berita. Ada angin puting beliung, memporak-porandakan. Itu mah ada berhentinya. Kalau nanti mah kiamat nggak berhenti-berhenti. Itu mutatabi'ah namanya. Wal malaikah. Dan Allah juga bersumpah dengan malaikat fi matla'i suratil mursalat. Di awal surat Al-Mursalat. Wal halaf. Halaf sama sumpah juga. Wal halfu bil malaikah allati tanzi'ul arwah. Dia bersumpah juga dengan malaikat yang mencabut ruh. Au tasbahu minas sama, berenang dari langit turun. Au tanzilu, tasbah maksudnya tanzilu. Bitadbiri ba'dil umur, untuk mengatur beberapa persoalan. Kama fi matla'i suratin nazi'at, seperti disebutkan di awal surat An-Nazi'at. Wastamalal qasamu, qasam mengandung arti mencakup ala iradi ba'dil akhbar, menampakkan beberapa informasi an ahwalil qiyamah, tentang huru hara kiamat. Wa aqaba dzalika, hal itu diiringi tahdidul mukadzibin, ancaman
terhadap orang-orang yang mendustakan bihadzal yaum, hari ini. Ancamannya di mana? Fid dunya wal akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Kama yabdu wadihan, seperti nampak jelas hal itu fi matla suratin nazi'at, di awal surat An-Nazi'at al-Makkiyah bil ittifaq, yang disepakati tergolong surat-surat Makkiyah. Tuh, ini apa namanya, pokok-pokok kandungan surat An-Nazi'at 1 sampai 14 tadi. Yang berikutnya tasmiyatuha, penamaannya. Summiyat surat An-Nazi'at, dinamai surat itu surat An-Nazi'at liftitahiha, karena diawali bil qasam al-ilahi, dengan sumpah ilahi, bin nazi'at, menyebut nazi'at, maka jadi namanya An-Nazi'at. Gitu. Siapa itu An-Nazi'at? Wahumul malaikah, para malaikat, alladzina yanzi'una, yang mencabut arwah bani Adam, ruh bani Adam, termasuk kita, ruh dicabut. Imma biyusrin wa suhulah, ada kalanya ruh lagi dicabut, gampang, mudah. Wahumul mu'minun, mudah-mudahan kita ini seperti cabut rambut ya dari tepung ya. Oh, nggak terasa, nggak apa namanya mengganggu tepung itu sendiri, nggak merubah. Wa imma bi usrin wa syiddah, ada kalanya nyabutnya dengan susah payah. Wahumul kufar. Tuh. Ini udah terbayang dalam batin keimanan kita. Kenapa orang beriman itu dinyatakan mudah saat dicabut ruhnya? Karena kampung orang beriman ya di akhirat. Pulang kampung pada senang apa enggak? Tuh lihat kalau lagi lebaran. Oh, senang banget, berbondong-bondong, macet juga enggak apa-apa. Yang penting pulang. Karena pulang, maka bahasa Al-Quran juga innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu kalau orang kafir, tuh didapat informasi dari surat An-Nazi'at, susah dicabutnya karena dia memang kampungnya di dunia. Dikasih kesenangan di dunia. Akhirnya ya nggak mau lah, nggak mau pulang, tapi harus pulang, diseret, tuh kebayang, diseret, dicabut, iya, itu mudah-mudahan ini ya menambah kedekatan kita kepada Allah. Slide berikutnya. Munasabatuha lima qoblaha. Munasabah artinya nasab. Nasab artinya hubungan. Jadi hubungan surat An-Nazi'at dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya yaitu An-Naba, amma yatasaalun. Tata'allaqu suratu bima qablaha min wajhain. Hubungan surat An-Nazi'at dan yang sebelumnya dilihat dari ada dua sisi. Pertama, tasyabuhul maudhu, kesamaan topik intinya. Apa itu? Fakil tasuratain, dua surat tersebut tatahaddasan anil qiyamah wa ahwaliha, cerita tentang kiamat, baik An-Naba maupun An-Nazi'at. Kiamat bersama keadaannya. Apalagi wa'an ma'alil muttaqin, tentang kembalinya orang yang bertakwa, wa marji'il mujrimin, dan orang-orang yang berdosa. Itu.
Tuh, ya dari sudut pertama kesamaannya. Yang kedua, tasyabuhul matla wal khatimah. Kesamaan awal dan penutup. Fa inna matla as-suratain, bahwa awal kedua surat itu fil hadis anil ba'si wal qiyamah, bercerita tentang kebangkitan dan kiamah. Al-ula tu'akkid wujudal ba'si, yang pertama maksudnya an-naba, menegaskan adanya kebangkitan. Wa ma fihi min ahwal, dengan berbagai macam huru hara yang ada padanya pada kebangkitan. Wa hisab, dan hisab, wa jaza, dan balasan. Wasaniyah, maksudnya an-nazi'at, uftutihat bil qasam, dibuka, diawali dengan sumpah, ala wuku'il qiyamah, atas terjadinya kiamat, litahqiqi ma fi akhiri amma, tuh, untuk menyambung hubungan, tahqiq, mewujudkan hubungan apa yang ada di akhir surat Amma. Udah, woy. Surat An-Naba, amma yatasaalun, akhirnya ya laitani kuntu turoba. Tuh. Itu kan puncak yang menakutkan tentang kebangkitan, tentang kiamat, tentang hisab bagi orang-orang kafir. Wal ula ukhtutimat bil inzar. Yang pertama surat Amma, maksudnya An-Naba, ditutup dengan peringatan bil azabil qarib yaumal qiyamah, dengan azab yang dekat, yaitu hari kiamat. Tuh di An-Naba. Ya. Inna anzarnakum adzaban qariba, tuh di Amma. Wasaniyah, sementara yang kedua yaitu An-Nazi'at, khutimat bil kalam amma fi awwaliha min isbatil hasyr wal ba's. Yang kedua itu ditutup dengan berbicara yang amma fi awwaliha, yang di awalnya yaitu isbat, menetapkan al-hasyr. Al-hasyr yaitu pengumpulan, ya, padang mahsyar, wal ba'as, dan kebangkitan. Jadi kiamat pertama mati semua, termasuk nggak ada yang nggak mati, malaikat juga mati. Terus trompet kedua dihidupin, nah itu namanya kebangkitan. Habis dihidupin, digiring ke padang mahsyar, tuh mahsyar. Habis digiring ke padang mahsyar, ya dihisab. Habis dihisab selesai, udah, yang masuk surga digiring ke surga. Yang masuk neraka digiring ke neraka. Itulah yang diceritain dalam ayat yang berbunyi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Tuh, udah berakhir. Mulai kiamat, kebangkitan, hasyr, hisab berakhir. Berikutnya fi awal min isbatil hasyr wa ta'akkudi hudusil qiyamah. Ta'akkud, penegasan terjadinya kiamat. Fakana zalika, hal itu kadalil, sebagai dalil, wal burhan, dan bukti ala maji'il qiyamah,
datangnya kiamat, wa ahwaliha, bersama huru-haranya. Iya. Jadi coba bayangin, huru-hara dulu apa mati dulu? Huru-hara sebagai tanda. Huru-hara ada gempa goncang. Ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tuh, itu huru-hara. Ya. Terus gunung dicabut. Bintang-bintang, planet-planet bertabrakan. Tuh, huru-haranya gitu. Oke. Baru dah mati ada. Tiup trompet mati. Gitu. Kalau mati dulu, dia berarti nggak ngalami kiamat. Paham? Nah, mereka yang udah mati duluan sebelum kiamat, dia nggak mengalami goncangan kiamat. Tapi kalau yang matinya saat kiamat, dia mengalami goncangannya. Pertanyaan, mau mengalami goncangan kiamat apa mau enggak mengalami? Nah, kalau nggak mau mengalami karena takut begitu dahsyatnya, udah mati duluan. Nah, itu bagian dari rencana Allah. Orang-orang soleh ya mati duluan sebelum ya kiamat, gitu kurang lebih. Oke, slide berikutnya. Nih, mastamalat alaihi surah. Kandungan surat secara keseluruhan An-Nazi'at. Maudhu'us surah kama asarna kasairi maudhu'atis suwar al-makkiyah. Topik pembicaraan dalam surat An-Nazi'at sama dengan surat-surat Makkiyah yang lain pada umumnya, yaitu penanaman akidah. Makkiyah tuh, kalau syariat mah di Madinah, sebab akidah udah dianggap kuat, gitu. Allati tahtamu bi usulil akidah, yang memberikan perhatian terhadap dasar-dasar akidah. Akidah paling dasar kepada Allah, kedua kepada Nabi, yang ketiga pada hari kiamat, ya, dari kiamat. Minat tauhid berupa tauhid, wan nubuwah kenabian, wal ba'as kebangkitan. Ya. Syara'atis suratu bil qasam. Surat An-Nazi'at mengawali bunyinya dengan sumpah. Sumpah dengan siapa? Bil malaikah. Pada malaikat allati tanzi'ul arwah minal ajsad. Malaikat yang mencabut ruh dari badan. Li isbatil ba'si. Untuk memastikan kebangkitan. Silakan dicerna. Allah dalam rangka menginformasikan bahwa kebangkitan itu pasti lewat pencabutan ruh dari badan. Nah, itu dihubungkan silakan. Ruh dari badan dicabut, mau mukmin mau kafir. Ini memastikan adanya kebangkitan. Tuh ya, rada susah ya. Lalu Allah berfirman, wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa, gharqa nih, dari akar-akarnya. Gitu kurang lebih. Udah kebayang belum itu? Tadinya awalnya gharqa, tenggelam. Kalau tenggelam di laut tuh sampai yang paling dasar. Di sumur paling sampai yang dasar. Nyabut singkong. Kalau tanahnya gembur, enak tuh semua kena. Kagak ada yang patah.
Kalau tanahnya gembur gampang. Nyabut singkong, pengen semuanya kena, nggak ada yang patah, tapi tanahnya keras. Tuh pakai bantuan. Ada bantuan linggis. Tuh. Akhirnya udah dibantu sama linggis, nyabut belima masih susah. Itu gambaran makna yang dikandung oleh naziati gharqa. Itu kalau yang dicabut singkong. Kalau yang dicabut pohon gede kayak di kebun raya. Berlima, bersepuluh, berseratus orang supaya nggak ada akar yang ketinggal. Nggak usah nyabut itu, nyabut gigi aja. Akar ketinggal bahaya. Dan susah. Dokter apalagi giginya gigi singa. Itu yang tergambar dalam An-Nazi'ati Gharqa. Lalu dijelaskan itu ruhnya orang-orang kafir. Itu susah. Sehingga ada yang gerubukan di tempat tidur. Pernah kita dengar, bagi mereka nggak berani menyaksikan. Dikunci itu kamar, biarin. Dia gedubukan di tempat tidur. Kayak begitu susahnya. Kenapa? Enggak mau. Seolah menjawab. Enggak mau, saya enakan di dunia gitu. Lah, dipaksa sama malaikat. Malaikatnya namanya An-Nazi'at gitu. Wal muqsam alaihi mahzuf. Sementara yang disumpah atasnya itu terbuang, yaitu latub as-sunnah. Jadi begini Bapak Ibu, sumpah itu harus ada jawab. Kenapa? Karena menimbulkan pertanyaan. Demi Allah. Kenapa? Gitu. Ada pertanyaan. Maka harus ada jawab. Besok ya bayar utang. Iya, benar. Demi Allah. Demi Allah apa? Saya bayar. Tuh jawabnya. Ini demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kenapa? Latub as-sunnah. Itu maksudnya dibuat. Pasti kalian akan dibangkitkan. Lidalalah ma ba'dahu alaihi min dzikril qiyam. Ma ba'dahu ya. Untuk menunjukkan apa yang terjadi sesudahnya, yaitu menyebut kiamat. Tuh. Wan nazi'ati gharqa, ada jawaban, ditakdirkan latub as-sunnah. Wan nasyitati nashta latub as-sunnah. Gitu terus. Ya, latub as-sunnah jawabnya. Wa huwa yauma tarjufur rajifah. Tuh ini dia, kiamat yang disebut. Yaitu pada saat orang-orang yang sangat merinding. Tarjuf merinding. Rasa takut. Ya. Paham itu? Kita dengar kiamat diceritain begitu, merinding apa enggak? Kayaknya adem-adem aja tuh. Nah, gawat. Itu mesti dikoreksi itu. Ya, kedekatan dirinya kepada Allah. Ini ilustrasinya. Kemarin pada nonton enggak film G30S? Itu jenderal diberundung pakai senjata. Diseret, dilempar ke mobil truk. Sampai sono disiksa. Dipotong-potong, dicungkil matanya. Dimasukin ke sumur lagi. Merinding apa enggak? Tuh gitu. Nah, nanti orang-orang beriman yang sudah dengar informasi tentang kiamat dan beriman, tarjufur rojifah. Tarjufu merinding. Rojifah orang yang merinding. Bukan cuma itu. Tatba'uhar rodifah. Merinding yang dahsyat diiringi dengan sesuatu yang menakutkan yang lain. Udah kebayang?
dengar suami di luar negeri yang lagi bekerja ditangkap polisi, disiksa. Waduh, akhirnya dia merinding ketakutan. Bukan cuma ketakutan lalu selesai sampai pingsan. Tuh diiringi dengan pingsan. Bahasa kitanya udah jatuh ketiban tangga lagi. Itu tatba'u harradifah. Au bidalili inkarihim lil ba'si fi qaulihi ta'ala. Atau sumpah itu menunjukkan bahwa mereka ingkar terhadap kiamat. Nah, itu seperti tadi saya bilang, ayat ini yang pakai sumpah adalah penegasan diinformasikan tentang kiamat bukan cuma kepada mereka saat ayat ini diturunkan karena mereka ingkar, tapi juga Al-Quran berlaku buat kita. Maka kita termasuk orang yang ingkar. Allah kasih tahu pakai penegasan, sumpah Allah tuh. Nah, gitu. Mana buktinya bahwa ini menunjukkan atas keingkaran mereka terhadap kiamat? Tuh fi qaulihi a'inna lamarduduna fil hafir. Apakah kami nanti dikembalikan setelah kami ada di dalam kubur? Dalam kubur kan udah tulang belulang. Bahkan secara jasmani udah nggak ada, tulang aja udah hancur. Nggak mungkin Allah bisa mengembalikan. Gitu kurang lebih. Seperti yang di surat An-Naba. Iya. Summa wasafat as-surah ya. Surah menggambarkan ahwalal musyrikin. Keadaan orang-orang musyrik. Al-munkirin al-ba'sa. Al-munkirin al-ba'si. Al-munkirina. Oh iya, ini enaknya al-ba'sa jadi maf'ul munkirin. Oke. Jadi Al-Quran kemudian menggambarkan keadaan orang musyrik yang ingkar kepada kebangkitan. Fasawwarat madadza'ri asyadid. Maka dia menggambarkan puncak az-za'ri rasa takut. Asyadid yang luar biasa. Al-ittirab. Ittirab ya gelisah, kacau. Allazi yakununa alaihi yang mereka alami yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wa zakarat maqalatahum, kemudian surat ini menyebut ungkapan mereka fi inkaril ba'si dalam mengingkari kebangkitan, waraddi alaihim dan bantahan terhadap mereka. Mana dia ungkapan Al-Quran tentang keadaan mereka yang mengingkari kiamat? Tuh, qulubu yauma idzi wajifah. Ini gambaran Al-Quran terhadap orang yang mengingkari kiamat. Hati mereka pada saat itu wajifah. Wajifah bermakna khaifah. Tuh, itu kandungannya. Ya, slide berikutnya, Pak. Wa nasaba zalika, hal itu tuh, nasaba ada hubungannya. Irada qissati Musa alaihissalam, penampilan kisah Musa alaihissalam ma'a Fir'aun, bersama Fir'aun at-Taghiyah yang melampaui batas, Al-Jabbar yang diktator, alladzi da'a ar-rububiyah yang mengaku dia Tuhan. Summa ahlakahullahu, kemudian Allah binasakan, wa junudahu bersama tentaranya, bil gharqi fil bahri, yaitu dengan tenggelam
ke bumi. Apa tujuannya? Lil izah wal ibrah. Sebagai nasihat dan pelajaran. Wadalalah, pada saat yang sama juga bukti ala kamalil qudrah al ilahiyah. Kesempurnaan kudrat ilahiyah. Oh, kuasa Allah hebat. Laut bisa dibelah. Coba Musa waktu sampai di pinggir laut merah itu ragu dia gimana? Saya mau nyebrang. Idrib kata Allah. Bi'asakal bahra. Tuh, pukul itu laut. Nggak usah bingung. Dia pukul. Wah. Terus menjadi gelombang besar. Membelah. Yang satu bagian ke kanan tinggi. Satu bagian ke kiri. Jadi jalan. Kayak jalan Cipularang lah. Gitu. Bukan kecil. Rata bawahnya itu licin. Nyebrang dia. Terus sampai tengah. Tentara Firaun sampai pinggiran. Ngejar. Dia nggak pikir panjang. Pokoknya yang dia lihat jalanan asik gitu. Udah. Dia sampai di tengah. Tentara Firaun udah sampai di pinggir seberang. Ditutup lagi. Tuh. Kan itu kan menunjukkan kedikdayaan Allah. Saya sanggup kayak begitu. Wal i'adah. Mana dia? Iya. Biifhamihim annal karrata. Ini ya memberikan paham kepada mereka annal karrah wal i'adah, bahwa kembali hidup maksudnya laisat so'bah. Enggak susah Allah bagi Allah. Fama hiya illa zajrah. Hal itu cuma satu hentakan, ausoihah wahidah, satu teriakan. Orang manusia aja kita lihat itu ada yang melebihi Tuhan. Cuma bilang, Bim, salah Bim. Masya Allah. Jadi itu. Selampe jadi burung. Ya betul tidak? Lah, itu kan melebihi Allah, kurang lebih begitu. Mereka aja bisa, apalagi Allah. Hal ataka hadisu Musa. Tuh, kita diingatkan untuk membaca cerita Nabi Musa. Apakah telah datang kepada engkau cerita Nabi Musa? Summa khataballahu munkiril ba'si. Kemudian Allah ngajak bicara kepada orang yang ingkar terhadap kebangkitan. Khitaban yatadammanu, dengan satu pembicaraan yang berisi isbatal ba'si. Ya, kepastian kebangkitan. Bukan cuma ngomong doang, bil burhanil hissi, dengan bukti-bukti konkret. Mutahaddian, menantang tughyanahum, keterlaluan mereka. Watamar rudahum, pembangkangan mereka. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya? Rasulullah berhadapan dengan musyrikin Mekah yang ingkar terhadap kebangkitan. Lalu di antara cerita yang disampaikan, cerita Nabi Musa. Tuh lihat tuh Nabi Musa. Berhadapan sama Fir'aun yang sombong. Ingkar kepada kebangkitan. Bahkan ngaku Tuhan. Akhirnya aku tenggelamkan. Gitu dikasih contoh. Dan itu konkret. Nggak ada yang membantah. Kayak apapun kafir musyriknya kepada Allah, itu kan sejarah, fakta sejarah. Sejarah mah kebenarannya nggak bisa dibantah. Yang bisa bantah cuma kedustaan yang ada di dalam hati. Kedengkian. Gitu. Jangankan surga neraka, kiamat kebangkitan. Tuhan, keberadaan Tuhan aja dibantah. Oleh apa? Oleh kedengkian. Oleh kesombongan. Tuh. Cuma yang sombong saja yang membantah. Ya, kita teruskan. Wa muzakkiran iyahum, tuh, mengingatkan kepada mereka annahum, bahwa mereka ad'af, lebih lemah min khalqis samawati wal ardi wal jibal,
ketimbang menciptakan langit, bumi, dan gunung. Jadi membangkitkan orang yang sudah mati jauh lebih mudah ketimbang bikin langit, bumi, gunung-gunung. Akhirnya di Al-Quran tuh diungkap oleh Allah secara eksplisit. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apa kamu yang lebih susah penciptaannya atau langit yang kokoh? Jadi yang disebut menciptakan, padahal bicaranya tentang kebangkitan. Kalau menciptakan dari yang belum ada menjadi ada. Tapi kalau membangkitkan dari yang sudah ada lebih gampang lagi, gitu kurang lebih. Iya. Oke, slide berikutnya, Pak. Wa khutimatis surat ditutup bibayani ahwali yaumil qiyamah, menjelaskan huru-hara kiamat. Wan kisamin nas, terbaginya manusia menjadi fariqain, dua golongan. Pertama suada, yaitu ahli surga, bahagia, senang. Kayak model kita diundang prasmanan, senang apa enggak? Senang. Wa ashqiya, orang-orang yang sengsara diundang untuk masuk ke penjara. Tuh, di penjara udah ditunggu oleh penghuni yang duluan. Yang gagah-gagah, bengis-bengis, betato. Serem apa enggak? Gitu kurang lebih. Wa su'al musyrikin an miqatis sa'ah. Juga ditutup dengan pertanyaan orang musyrik. Tentang apa? Tentang waktu kiamat. Ayana mursaha, kapan datangnya gitu. Wa tafwid amriha ilallah, lalu menyerahkan segala urusan kepada Allah. La ila ahadin, tidak kepada siapapun. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasul juga. Ya, kita nggak bisa menyerahkan persoalan pada hari kiamat pada Rasul. Masing-masing bertanggung jawab. Wa ta'kid hudusiha, memastikan terjadinya kiamat. Wa zuhulil musyrikin min syiddati hauliha, dan lemesnya orang-orang musyrik karena saking takut terhadap kiamat. Itu diinformasikan dalam penutup surat An-Nazi'at. Wa ma'rifatihim anna muksahum fid dunya, dan Allah informasikan bahwa mereka musyrikin tahu tinggal mereka, hidup mereka di dunia itu kamik daril asyiyi awid duha, sebatas antara asar sama maghrib. Asyi itu sore. Awid duha, ya, antara terbit fajar sampai terbit matahari. Waktu duha. Tahu itu mereka. Dan itu diungkapkan oleh Allah di akhir surat An-Nazi'at ini. Fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila datang, tomah pada mulanya artinya pukulan yang besar. Maksudnya ini trompet pertama. Terus apalagi al-halaf. Halaf itu, ini masih cerita penutup surat. Al-halaf itu sumpah. Ala wuqu'il ba'si, atas terjadinya kebangkitan. Wa ahwalil musyrikin, dan keadaan orang musyrik fihi, pada saat kebangkitan. Apalagi yang diceritakan pada akhir surat, warrod ala, bantahan atas keingkaran mereka tentang hari kiamat. Iyahu. Tuh, itu kita masih belum masuk tafsir ini. Enak diceritain dulu kesimpulannya. Nomor berikutnya, Pak. Slide ke-8 ya. Baru nahu ya. Tadi kandungan isi secara global. Ini nahu.
Apa-apa, pelan-pelan ya. Mau pelan-pelan, mau kenceng-kenceng. Kalau pelan mah kedengeran. Wan nazi'ati gharqa. Gharqa mansub alal masdar. Gharqa itu dinasobkan karena jadi maf'ul mutlak. Kalau disebut masdar, maf'ulnya maf'ul mutlak. Wa kadzalika nasta. Demikian juga nasta wan nasyitati nasta. Demikian juga sabha. Demikian juga sabqa. Kulluha mansubat alal masdar. Semuanya dinasobkan karena jadi maf'ul mutlak. Nanti boleh tanya tuh kalau nggak paham gimana sih maksudnya jadi maf'ul mutlak gitu. Ini satu contoh. Wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut. Ghariqa gharqan. Gitu. Nyabutnya sampai ke dalam. Dalam sekali itu gharqa. Nanti kalau nasto, nasito, naston. Sabhan, sabaha, sabhan. Sabakon, sabako, sabakon. Itu maksudnya. Saya belum ditanya aja udah jawab. Apalagi kalau ditanya. Saya tinggal pergi aja. Fal mudabbirati amro. Amro mansub. Dinasabkan. Imma li'annahu maf'ul bih. Bisa jadi dia adalah maf'ul bih li fal mudabbirat. Al mudabbirat itu perlu maf'ul. Maf'ulnya amro. Tuh. Atau bitakdir hasfi harfil jar. Atau dengan takdir buang huruf jar. Wa takdiruhu. Nah takdirnya fal mudabbirati wal mudabbirati bi amrin. Paham maksudnya? Tadi di ayatnya fal mudabbirati amro. Kemungkinan pertama amro jadi maf'ul dari mudabbirat. Kemungkinan kedua ada huruf jar yang dibuang. Kalau dimunculkan bi amrin. Apa maksudnya? Mudabbirat itu malaikat. Malaikat yang ngapain? Kerjanya yang ngatur. Yang ngatur bukan malaikat. Yang ngatur Allah. Mereka itu diberi tugas. Kalau begitu maknanya, maka ada huruf jar bi amrin. Atas perintah. Dia ngatur atas perintah Allah. Gitu. Li'anna takdir laisa ilal malaikah. Sebab takdirnya itu mudabbirat, ngatur, bukan kembali kepada malaikat. Yang ngatur adalah Allah. Itu maksudnya. Wa innama huwa ilallahi ta'ala. Tuh, akan tetapi justru kembali kepada Allah. Artinya yang ngatur. Fahiyya mursalah. Dia malaikat itu cuma diutus, utusan. Bima ya'muruha bihi, membawa perintah. Ya, yang Allah perintah. Wa jawabul qasam mahzuf takdiruhu latub asunna. Jawab qasam itu dibuang. Takdirnya latub asunna. Kalau Bapak Ibu tanya, ngapa dibuang? Sebab sudah dipaham. Kalau sudah dipaham, nggak usah disebut. Nggak usah dibilangin. Ya betul tidak? Itu maksudnya. Tuh, kalau hal-hal yang dibuang udah dipaham. Saya beri contoh ekstrim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hei orang yang beriman. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Tuh yang dipakainya fi'il majhul, diwajibkan. Nggak usah tanya siapa yang mewajibkan. Udah tahu semuanya. Pasti Allah. Kalau udah tahu,
Ngapain pakai disebut? Gitu. Yang mukodar. Latum asunnah. Mentakdirkan jawab yang dibuang itu disesuaikan dengan konteks. An-Nazi'at konteksnya cerita tentang kebangkitan yang diingkari. Maka jawabnya jadi latum asun. Tuh. Bidalil inkarihim lil ba'si. Dengan dalil keingkaran mereka terhadap kebangkitan fi qawlihi yang tersurat, terimplementasi dalam firman-Nya. Inna lamarduduna fil hafirah. Tuh, ingkar. Maka istifhamnya lil inkar. Lil inkar istifhamnya. Apakah kami ini dikembalikan lagi setelah dikubur? Hafiro. Dari kata hafaro. Hafaro artinya menggali. Awil jawab atau merupakan jawab yauma tarjufu. Pada hari menggigil, merinding. Ala takdir hasfil lam. Dengan takdir membuang lam. Ai liyaumin tarjufu. Yauma tarjufur rajifah. Kan gitu ayatnya. Tatba'uhar radifah. Nah itu adalah merupakan jawaban. Tuh menurut satu versi. Dari An-Nazi'at. Wahaza do'if. Itu mah rasionalisasi gramatikal yang lemah gitu kurang lebih lengkapnya. Awil jawab inna fi dzalika la'ibrah atau merupakan jawab dari inna fi dzalika la'ibrah lima yakhsha gitu kalau nggak salah. Ya, udah jangan terlalu dipikirin ya. Pikirin ntar masak apa gitu aja. Yauma tarjufur rajifah. Yauma imma mansub bi fi'lin alla alaihi qauluhu ta'ala. Yauma itu dinasabkan ya oleh fi'il yang ditunjuk oleh firman-Nya qulubu yauma idzi wajifah. Tuh. Ai wajifat qulubuhum. Artinya merinding hati mereka. Fayakunu yauma idzin, oleh karena itu yauma idzin badal min yauma tarjufur rajifah. Apa maksudnya? Yauma badal dari yauma idzin. Au bitakdir atau dengan takdir uzkur yauma tarjufu ar-rajifah. Jadi uzkur artinya ingatlah. Ingat apa? Pada hari di mana orang-orang pada merinding gitu. Wal jumlah hal. Jumlah tarjufur rajifah menjadi hal. Iya. Slide berikutnya. Wow, balaghah. Tarjufur rajifah disebut jinas. Jinasnya istiqaq. Jinas artinya sejenis. Istiqaq pecahan. Asal muasal. Rojafa. Yarjufu. Rojfan. Fahuwa rojib. Tuh rojib ketemu. Dari rojafa. Sejenis. Sejenis dalam artian asal usul kata. Itu namanya jinas istiqaq. Nah, baru al-mufradat al-lughawiyah. Oh, baru mufradat kita sampai ini. Wan nazi'at gharqa. An-nazi'at gharqa aqsamallahu bil malaikah. Allah sumpah menyebut malaikat allati tanzi'u arwahal kufar yang mencabut roh orang-orang kafir naz'an dengan suatu cabutan bisiddah yang keras wa alam
dan pedih. Jadi kalau ada orang cerita orang kafir mau meninggal gedabak-gedubuk nggak mau meninggal, itu bukan cerita kosong, ini dia. Allah yang cerita wan naziati gharqa tuh. Sakit. Ada yang teriak apa enggak? Ada. Pas teriak nyebut-nyebut Pak Jamal. Wah, bahaya ini. Sebab dia yang nyuruh kita Zoom. Maka dia minta tolong sama Pak Jamal. Tuh. Wan nasyitati nashto. Nasyitot. Sama mencabut. Tapi yang lemah lembut. Yaitu al-malaikah allati tukhriju arwahal mu'minin. Malaikat yang mengeluarkan ruh orang beriman. Birifkin dengan lemah lembut. Wasuhulah dan mudah. Wasabihati sabha maksudnya adalah al-malaikah allati tasbah minas sama. Tasbah berenang. Turun malaikat. Sayapnya gede. Sepanjang timur dan barat. Itu kurang lebih. Ai tanzilu artinya turun. Musri'atan dengan cepat. Bi amrihi karena perintahnya. Kata Allah turun. Gitu terus pada turun cepat. Kayak model tentara ada komando berangkat. Oh, berangkat semua. Stop semuanya. Itu di kalangan militer ya. Iya, fasabiqati sabqa. Juga malaikat tasbiqu bil arwah yang balapan sama ruh ila mustaqarriha ke tempatnya. Jadi ruh dicabut. Itu oleh siapa? Malaikat. Habis itu dibawa ke tempat kembalinya ruh. Nah, kita mah nggak diinformasikan, nggak ada yang tahu. Sehingga diduga mana tempatnya? Yaitu alam. Alam lain yang disebut alam arwah. Nih, keluarga, saudara, orang yang udah pada meninggal. Kan dicabut tuh ruhnya. Terus ditaruh di mana? Di tempatnya. Yaitu yang disebut dengan alam arwah. Itu udah kebayang insya Allah ya. Nah, jangankan yang orang mati. Ruhnya diambil, terus nggak balik lagi, ada di alam arwah. Udah segitu paham kita. Bukan cuma orang mati saja, itu lagi tidur, ruh dicabut. Dibawa kemana? Ditaruh situ, gabung sama alam arwah. Maka tidak menutup kemungkinan dan benar adanya kalau ada orang tidur, dia mimpi ketemu orang yang dia cintai. Orang tuanya kah? Anak adik cucunya kah? Ketemu, benar ketemu. Karena sama-sama di alam arwah. Dan itu cerita Al-Quran ya. Iya. Terus perlu dicatat, kata Dr. Sarbasi. Apa itu? Tidak otomatis atau serta-merta yang tidur, ruhnya diambil, gabung ke alam arwah, lalu pasti ketemu. Itu harus lewat izin Allah. Izin ada anunya, ada apa namanya? Ada gejala, ada syarat. Biasanya kalau habis ditinggal orang tua yang sangat kita cintai, itu seminggu tuh masih keingetan. Ya tak? Masih menyesali, masih terus tuh yang kayak begitu, terus dikasih mimpi. Iya, selesai. Fal mudabbirat amro. Malaikat juga tanzil bitadbir ma umirat bihi. Dia turun membawa perintah. Itu maksudnya fal mudabbirati amro. Dia turun dari langit membawa perintah dari Allah. Berbagai macam perintahnya. Oh, kata Allah kepada malaikat, cari Ustadz Jamal gitu. Dicari. Diapain? Nah, itu.
dikasih payung. Ya. Nah, payung yang anti panas, gitu kurang lebih. Lah terus kalau Ustadz Jamal pada dicari, yang lain pada cemburu. Ya. Akhirnya Ustadz Jamal nyari lagi. Itu cari Ibu Anu, Ibu Anu, Ibu Anu. Tuh, Ya. begitu. Ya, dicari. Maka jangan lepas dulu ya Ustadz Jamal, jangan lepas dulu, jangan dilepas, diambil orang. Ya. Oke. Iya. Diambil orang udah susah nyarinya. Ya. Oleh karena itu harus diikat. Nah, ikatannya yang kuat. Ya. Jangan sampai. Tuh, mengatur urusan itu diantara urusannya gitu. Fahadhihi kulluha sifatul malaikah. Semuanya ini adalah sifat-sifat malaikat yang menunjukkan spesifikasi pekerjaannya. Tuh, kalau nyabut ruh, begitu dia. Siapa dulu yang dicabut? Nah, kalau dicabut mukmin dicabut pelan-pelan, dirayu, nggak terasa. Oh, faktual ya dalam fenomena yang disaksikan. Tapi kalau umpamanya yang dicabut ruhnya orang kafir, sombong, zolim, mengkhianati, ngeselin, umpamanya gitu, bohong mulu. Nah, itu dia an-nazi'at. Ya, cabut tuh dia. Kalau dia nggak mau, seret aja. Gitu kurang lebih. Terus wakilah innaha al-kawakib al-jariyah. Ini ada pendapat lain, an-nazi'at, an-nasistot, as-sabihat, al-mudabbirat, itu bukan malaikat. Apa itu al-kawakib? Bintang-bintang, al-jariyah, yang beredar, ala nizom, dengan penuh teratur, al-muayyan, yang jelas, fisairiha, jelas dalam perjalanannya. Paham maksudnya itu? Bintang-bintang. Saat kondisi normal, bintang itu berjalan dengan rapi, sesuai dengan sunnahnya. Satu sama lain nggak saling bertabrakan. Nah, itu. Ya toh, seperti sekarang nih. Maka nanti kalau datang kiamat kan pada bertabrakan. Jadi semuanya itu malaikat. Lah, iya yang disebut dengan naziat itu semuanya adalah planet-planet. Ada hubungannya nggak dengan kehidupan manusia, planet-planet itu? Ada. Maka kemudian lahir astronomi, ya, lahir ilmu perbintangan, yang kemudian walaupun sudah menyimpang, akhirnya sampai kepada kita istilah ahli nujum. Nujum itu bintang, ya. Ada bintangnya Cancer. Pak Jamal bintangnya apa ya? Apa Pak Jamal bintangnya? Yes. Hah? Yes. Salah, bintang 7. Iya. Itu bawaannya puyeng aja. Bintang 7 enggak benar. Ada hubungannya. Contoh kecil. Perilaku manusia itu menjadi berbeda saat pergantian musim. Musim dingin tuh bawaannya makan mulu. Dia ada perilaku. Ya dah. Kemana-mana mendung bawa payung, itu kan perilaku. Nah, itu contoh kecil saja. Kalau musim panas tuh. Nah, baru kemudian dalam kehidupan dunia, wilayah-wilayah tertentu memiliki musim yang 4. Kan beda perilakunya. Apalagi kalau ada gempa segala macam. Mereka udah lebih siap. Kemajuan berpikirnya udah lebih dulu. Bagaimana mengantisipasi gempa ketimbang wilayah yang nggak pernah gempa. Pokoknya di Arab. Nggak ada kita jumpai sungai, saluran air di pinggir jalan raya. Nggak ada. Emang alamnya nggak ada hujan. Ya apa tidak? Gitu. Nah, oleh karena itu, ada pendapat an-nazi'ati gharqa, an-nasyitati nashta, as-sabihati sabha, itu bukan malaikat.
Itu planet-planet gitu. Ada saatnya ketika normal diatur rapi sekali, enak. Tuh. Demikian juga di tengah masyarakat. Kalau individunya soleh-soleh, enak apa enggak? Tentram apa enggak? Enggak usah kunci pintu di rumah kalau pergi kemana-mana. Orang udah soleh kok. Enggak ada yang berani ya. Kurang lebih begitu kalau dihubung-hubungkan. Tapi kalau umpamanya masyarakat apa namanya ada yang soleh, ada yang durhaka, apalagi mabuk-mabukan, prostitusi segala macam, kita kan jadi nggak aman. Anak kita mau keluar aja kita jadi ngeri, jangan keluar. Nah, jadi nggak terlalu salah, ya. Ya, gharqa musri'ah fi jariha. Karena an-nazi'at adalah planet-planet, maka gharqa itu dipahami, dimaknai musri'ah. Cepat jalan. Bumi berputar. Kecepatan perputaran bumi luar biasa. 360 hari. Bukan kilometer lagi, hari. Seperti halnya ilmu pengetahuan sudah bisa menghitung kecepatan cahaya matahari. Apa kata mereka? Matahari, sinar matahari yang sampai ke bumi itu pagi-pagi itu sebenarnya mulai keluar berjalan dari pusat mataharinya 4 hari yang lalu baru sampai ke bumi. Karena saking jauhnya jarak antara matahari itu dihitung kecepatan. Maka gharqa itu dengan cepat. Dan itu semuanya diatur oleh Allah secara pas. Kalau ada yang kurang kecepatannya, maka dipastikan tabrakan. Paling tidak serempetan, gitu kurang lebih. Kayak kita konvoy di jalan tol, semuanya 10 mobil lari 100, aman. Tapi kalau yang depan ada ngendorin sedikit, belakang ngerem apa enggak? Tuh gitu. Iya, itu wan nazi'ati gharqa musri'ah fi jariha. Nasto kharijah min burj ila burj. Kalau fanasitoti nasto, itu planet-planet yang sudah keluar dari porosnya, dari relnya, gitu. Bukan cuma keluar, tetapi pindah ke poros yang lain. Itu. Sabha sairoh fi aflakiha. Sabha tadi kan berenang tuh, yaitu turun. Tapi kalau naziatnya, nasyitotnya diartikan planet, maka sabha artinya berjalan, sairoh. Berjalan yakni berputar. Fi aflakiha ya digugusnya gitu kurang lebih ya. Bihudu dengan tenang. Sabqa musri'ah, cepat. Qabla ghairiha fi sabhiha, pada berlomba main cepet-cepetan kayak musabaqah. Fal mudabbirat amro, maka tudabbir mengurus, amro urusan, nitobiha yang sudah ditandai bergantung. Paham maksudnya? Si A sikapnya kayak begitu karena tugasnya memang begitu. Paham? Udah kebayang. Pokoknya ada satu tim. Timnya tim penari. Ya dah? Masing-masing punya tugas. Ya tidak? Sehingga konfigurasi dari semua tugas yang dilakukan dengan baik melahirkan keindahan yang mengagumkan. Itu tudabbirat. Atau grup musik. Kan sesuai dengan tugasnya, pekerjaannya. Kendang ya kendang, gitar ya gitar, trompet ya trompet. Iya, itu maksudnya. Kakhtilafil fusul, maka akhirnya melahirkan berbagai macam musim. Tuh akibat perputaran planet yang satu dan yang lain diatur sedemikian rupa, maka terjadi musim. Sesuai dengan posisi di mana dilalui oleh matahari atau jauh dekatnya dengan lintas matahari melahirkan musim. Wa takdiril azminah, lalu ukuran waktu sehingga kita menjadi ada Indonesia Timur,
ada Indonesia Barat, ada Indonesia Tengah. Demikian juga secara global dunia. Wa zuhur mawaqitil ibadat. Lalu dari situlah bisa diatur waktu-waktu ibadat. Nah, kalau ibadatnya sholat, patokannya matahari. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tuh matahari. Ya, jadi nggak salah juga an-nazi'at adalah planet-planet. Ya, Zohor apabila gelincir matahari. Asar apabila bayang-bayang 2 kali lipat dari bendanya. Maghrib apabila terbenam matahari. Isya terbenam mega merah. Subuh tuh terbit fajar. Fajar sodik. Tapi kalau puasa patokannya bulan. Sumu liru'yati. Wa aftiru liru'yati. Benar juga ya. Mufasir. Iya. Slide berikutnya. Tarjufur rajifah, bergetar, yang bergetar. Artinya totorib, kacau. Apa itu? Al-ardu, bumi bergetar. Al-jibal, gunung-gunung. Watatahar, dan bergetar. Seperti firmannya, yauma tarjuful ardu wal jibal dalam surat Al-Muzammil. Tatba'uhar radifah, diiringi oleh radifah, talhaqu bihas sama wal kawakib. Bumi bergetar diiringi dengan langit bergoyang dan bintang-bintang semuanya. Fatan syakku, maka terbelah. Tempo hari yang ditayangkan ada gempa belah jalan bumi, terus rumah-rumah pada misal, mengerikan. Itu enggak seberapa dibanding nanti pada saat kiamat. Wakilah ar-rajifah an-nafkhah al-ula. Ada juga yang berpendapat tarjufur rajifah adalah tiupan pertama. Warradifah diiringi dengan tiupan kedua. Wajifah khaifah. Wajifah artinya sangat menakutkan. Khaliqah, sangat menggelisahkan. Syadidah, yang luar biasa. Al-ittirab, goncangannya. Minal wajif, bermula dari wajif. Wahia sifatul qulub, yaitu kondisi batin hati. Gelisah. Ya, ada keluarga umpamanya kecelakaan. Kita tidak bisa menjangkau, sebab jauh di luar negeri atau di pulau yang berbeda. Kondisi terbatas, gelisah apa enggak? Gelisah, nggak bisa berbuat apa-apa. Khasyiah, khusyuk artinya zalilah. Zalilah artinya merasa hina. Lihaulima turo, karena huru hara yang dilihat. Ai absoru ashabiha, artinya pandangan. Orang-orang yang punya pandangan, kita maksudnya, zalilah, hina, minal khauf, nggak bisa berbuat apa-apa karena rasa takut. Yaquluna ay ashabul qulub wal absor. Lalu mereka berkata, yaitu manusia yang punya hati dan punya pandangan, istihzaan wa inkaron lil ba'si. Udah digoncang saja, mereka-mereka yang ingkar kepada kebangkitan masih sempat berkata dan menghina lagi. Tuh, menghina. Apa lil ba'si? Apa itu? Di ayatnya lamar duduna ya. Inna lamar duduna. Iya. Lamar duduna fil hafir. Apa kami mau dikembalikan lagi setelah mati ini? Ai anuraddu ba'dal maut ilal hayat. Apakah kami dikembalikan setelah mati lalu hidup lagi?
Wal hafirah al hayat al ula. Kehidupan yang pertama. Yuqalu fulanun roja'a fi hafiratihi. Si fulan pulang kepada kehidupan pertamanya. Ai tariqatuhu allati ja'a fiha. Artinya jalan yang dia lewati saat datang. Apa maksudnya? Kalau bahasa kita dalam konteks sejarah, yaitu napak tilas. Dulu hidup, terus mati. Maka hidup lagi. Hidup yang kedua setelah mati itu sama dan sebangun dengan kehidupan yang pertama. Nah, ketika sama dan sebangun, itu ada makna napak tilas. Itu ada makna namanya pulang. Pulang jalan situ-situ juga. Fayarji'u min haitsu ja', maka dia kembali sesuai dengan waktu datang. Nakhirah baliyah. Udah apa namanya? Baliyah tulang belulang. Mutafattitah, udah hancur lebur. Qalu, mereka berkata, tilka ay raj'atuna, itu artinya kepulangan kita, kembalinya kita ilal nafkhah as-saniyah, ilal hayat, kepada kehidupan. Idzan insohat, kalau betul, karrotan khosirah, artinya kepulangan yang sangat merugikan. Roj'ah, iya, faizahum kullal khala'iq, dan itu terjadi pada semua makhluk. Kelewat itu dikit. Roj'ah zati khusran, kepulangan yang sangat merugikan. Yukhsiru ashabaha, yang merugikan semuanya pemilik kehidupan. Zajrah sayhah, zajrah artinya teriakan. Wahiyan nafkhah as-saniyah, yaitu tiupan yang kedua. Liba'sil amwat, untuk menghidupkan orang yang sudah mati, membangkitkan. Faizahum kullul khala'iq, semuanya. Nggak ada apa kecuali. Bisahirah, ay faizahum ahya ala wajhil ardi. Bisahirah artinya tiba-tiba mereka hidup lagi di permukaan bumi gitu. Ba'daan kanu bibatniha, setelah mereka ada di dalam perut bumi, amwatan, dalam keadaan mati, terus dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, nampaknya udah cukup dulu nih. Sampai slide keberapa tuh Pak Jam?